Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya qadimal an, anta li ghayah marami, bi qudumika yanjaliran wa yazulul iltimami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya qurra a'yan, ya shifa kulla siqami, anta musim kulla ihsan, ya musharraf bid-dawami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, fika yunshad kullu insan, litilawah wal qiyami, wa yusaffad kullu syaitan, wa yukabbal fil mahami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan perhitungan jitu yang matang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya, lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Alhamdulillah, puji syukur kami tujukan hanya padamu ya Allah. Sungguh kami merasa malu dan memohon maaf dan ampunan karena begitu banyak dan tak terhitung nikmat kurniamu, namun sangat sedikit sekali kami bersyukur. Selawat beriring salam kami pohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba pilihan-Mu, pemilik akhlak yang mulia dan terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, dengan segala takzimnya, kami memohon maaf. Betapa banyak dan seringnya kami melantunkan selawat, lidah kami menyanjung, mendoakan serta berharap mendapatkan curahan syafaat-Mu. Tetapi terkadang baik kami sadari atau tidak kami sadari, ucapan dan harapan yang terucap dari lidah kami tidak sesuai dan bercanggah dengan akhlak perilaku kami sehari-hari. Engkau berpesan dalam sabda-sabda-Mu agar kami saling hidup damai dengan sesama, tapi akhlak perilaku kami saling bertengkar dan bermusuh-musuhan. Engkau berpesan dalam sabda-sabda-Mu, jadilah orang yang pemaaf, namun nyatanya tidak sedikit dari kami yang saling berdendam. Engkau berpesan dalam sabda-sabda-Mu, jadilah manusia yang dapat mengawal rasa amarah, tetapi hati kami panas baran dan mudah emosi. Apakah itu terhadap kedua orang tua kami, istri, suami, anak-anak kami, teman-teman,
dan pada orang-orang yang berbuat silap dan kesalahan pada kami. Engkau mengajarkan kepada kami agar segala amal perbuatan dilakukan dengan ikhlas. Tapi kami sangat haus pujian dan sanjungan, merasa tidak senang dengan nasihat dan kritikan. Engkau ajarkan pada kami untuk menjaga lisan, tapi nyatanya lisan kami sangat celupar dalam melontarkan kata-kata yang keji, fitnah, bohong, dan tajam bagai sembilu dalam melukai perasaan orang lain. Engkau ajarkan kami untuk bermurah hati dan dermawan, tapi nyatanya kami suburkan sifat pelit, lokek, kedekut, dan bakhil. Sungguh masih terlalu banyak keburukan akhlak perilaku kami yang membuat engkau kecewa, duka cita, dan hampa. Ya Rasulullah, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Masih layakkah kami ini sebagai hamba Allah dan sebagai umatmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, masihkah engkau akui dan iktiraf kami ini sebagai umatmu? Masih adakah secercah harapan untuk kami menggapai curahan syafaatmu pada hari perhitungan amal perbuatan, di mana ketika itu semua amal perbuatan baik dan buruk kami dinampakkan dan dihitung dengan cermat dan teliti di hadapan mahkamah Allah. Secuil harapan kami yang masih tersisa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim selalu mencurahkan ampunan dan kasih sayangnya, dan engkau ya Rasulullah Nabiur Rahmah berkenan memberikan maafmu dan menjadi saksi bagi kami bahwa engkau tetap akan menerima kami sebagai umatmu dan berkenan mencurahkan syafaatmu kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam perjumpaan melalui channel dakwah Panti Asuhan Anak Yatim dan Rumah Tahfiz Al-Quran Haidar Ali bin Muhammad Rashid, Yayasan Nur Insani Batam Indonesia, mari sama-sama kita saling mengingatkan dan saling menasihati diri kita dalam mempersiapkan hal-hal yang rasanya sangat perlu untuk kita jadikan pelajaran di dalam kita mengharungi sisa-sisa umur yang kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan lakonan-lakonan kita di atas pentas panggung sandiwara dunia ini. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini berada di penghujung bulan Sya'ban, yang bermakna bahwa tak berapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan ampunan dan kasih sayang, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang keutamaannya seperti beribadah selama 1000 bulan, di mana hamba Allah yang beriman mendapat peluang dan kesempatan memasuki madrasah rohaniyah untuk menggembleng iman, melatih sabar dan syukur, menebar rahmah, cinta dan kasih sayang pada sesama.
pada saat menjelang tibanya bulan Ramadan, saya mengajak saudara-saudari, muslimin muslimah dan sahabat-sahabatku untuk mengimbas dan mengenang kembali apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat dan kaum muslimin ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang isinya mengandung mutiara-mutiara hikmah yang insya Allah dapat kita jadikan panduan dalam kita menjalankan ibadah Ramadan. Adapun isi khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sebagai berikut. Wahai manusia, satu bulan yang penuh dengan nikmat, rahmat dan ampunan telah datang mendekat. Ia adalah bulan yang Allah anggap sebagai bulan terbaik dari seluruh bulan. Siang harinya di sisi Allah merupakan siang hari terbaik, dan pada malam harinya merupakan malam hari terbaik. Waktu-waktunya merupakan waktu-waktu terbaik di mana kalian diundang sebagai tamu-tamu Allah, dan selama bulan itu kalian dianggap layak menikmati kurnia Allah. Tarikan-tarikan napas kalian dianggap sebagai untayan-untayan tasbih kepada Allah yang Maha Agung, dan tidur kalian dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal ibadah kalian diterima dan doa-doa kalian dikabulkan. Oleh karenanya, mohonlah kepada Allah dengan niat tulus dan hati bersih agar kalian mampu berpuasa sebulan penuh dan tilawah membaca Al-Quran, karena hanya orang yang malang saja yang tidak mendapat ampunan Allah selama bulan agung ini. Biarkan lapar dan dahaga kalian selama bulan ini mengingatkan dan menyadarkan kalian tentang betapa lapar dan dahaganya manusia ketika hari kiamat kelak. Berikanlah sedekah kepada fakir miskin di antara kalian. Hormatilah orang-orang yang lebih tua dan sayangilah orang-orang yang lebih muda. Kunjungilah kaum kerabat kalian dan jaga serta kawalah lidah ucapan kalian. Janganlah memandang apa yang Allah haramkan bagi kalian untuk melihatnya, dan janganlah mendengarkan sesuatu yang telinga kalian diharamkan untuk mendengarnya. Santunilah dan berbuat ihsanlah terhadap anak yatim. Ratapilah dosa-dosa kalian dengan banyak-banyak memohon ampun, dan angkatlah kedua tangan kalian dalam berdoa kepadanya, terutama sekali ketika waktu-waktu sholat kalian, karena di dalam sholat merupakan waktu-waktu terbaik di mana Allah Sang Maha Rahman Maha Rahim memandang dan mendengar dengan pandangan dan pendengaran penuh rahman kepada para hambanya, dan mengabulkan doa-doa kalian apabila kalian berdoa kepadanya. Wahai manusia, jiwa-jiwa kalian tergadaikan melalui perbuatan-perbuatan kalian. Oleh sebab itu, bebaskan jiwa-jiwa kalian dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punggung-punggung kalian memikul beban berat berupa dosa-dosa kalian. Oleh sebab itu, ringankanlah bebannya dengan memperpanjang sujud kalian. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Besar telah bersumpah melalui keagungan dan kebesarannya bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang melaksanakan sholat yang memperpanjang sujud kepadanya, dan tidak akan membuat mereka takut melihat api neraka ketika mereka dibangkitkan di yaumil hisab
untuk diadili. Wahai manusia, siapapun di antara kalian yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa selama bulan Ramadan, maka ia akan menerima ganjaran yang sama seperti orang yang melakukan puasa, dan dia akan diberi ganjaran seperti membebaskan seorang budak, dan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah, Tuhan Sang Maha Pengampun. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia melanjutkan sabda dalam khutbahnya, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, selamatkan diri kalian dari api neraka walau hanya mampu bersedekah dengan sebutir kurma. Selamatkan diri kalian dari api neraka walau hanya mampu bersedekah dengan segelas air. Wahai manusia, siapapun di antara kalian yang memperbaiki perilakunya selama bulan Ramadan, ia kelak akan melewati Shiratal Mustaqim dengan selamat ketika banyak kaki-kaki jatuh tergelincir. Siapapun di antara kalian yang mengurangi beban kerja para pekerjanya akan diganjar oleh Allah dengan meringankan perhitungan amalnya. Siapapun di antara kalian yang berhenti dari menyakiti orang lain, Allah akan selamatkan dari kemurkaannya. Siapapun di antara kalian yang bermurah hati kepada anak-anak yatim akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencurahkan rahmat kasih sayangnya, akan diluaskan dan dilipat gandakan rizkinya, dan akan bersamaku berada dalam surga Allah. Siapapun di antara kalian yang memperbaiki hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat sanak saudaranya akan diganjar oleh Allah dengan memasukkannya ke dalam rahmatnya. Namun siapapun di antara kalian yang memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan kaum kerabat sanak saudaranya, Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya. Siapapun di antara kalian yang melaksanakan salat dengan sempurna, Allah akan membebaskannya dari siksa api neraka. Siapapun di antara kalian yang melaksanakan suatu kewajiban dalam bulan Ramadan, maka Allah akan menganugerahkannya, memberikan ganjaran 70 kali ganda dibandingkan melaksanakan suatu kewajiban di bulan-bulan lain. Siapapun di antara kalian yang memperbanyak selawat kepadaku, Allah akan menjadikan neraca timbangan amal-amal baiknya menjadi bertambah berat. Siapapun di antara kalian yang membaca satu ayat dari Al-Quran akan mendapat berkah seperti menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan lain. Wahai manusia, pintu-pintu surga pada bulan Ramadan terbuka lebar. Karenanya berdoalah kepada Allah agar Allah tidak menutupnya bagi kalian, sedangkan pintu neraka tertutup rapat. Karenanya berdoalah kepada Allah agar Allah tidak membukanya bagi kalian. Setan-setan dirantai, karenanya berdoalah kepada Allah agar Allah tidak membuka rantainya bagi kalian. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dengan mendengar dan menghayati kembali khutbah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, kita dapat memetik pengajaran bahwa ibadah puasa bukan hanya tertumpu atau terfokus pada seremoni ritual, tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari saja. Tetapi mari kita tumpukan, mari kita perhatikan juga pada pesan-pesan moral
yang berkenaan dengan ibadah sosial, muamalahnya. Di antaranya, kita menjaga lisan kita ketika kita berbicara, menjaga pendengaran kita dari informasi-informasi yang tidak benar, memperbaiki hubungan tali persaudaraan sesama kita, menjaga hati dari sifat-sifat sombong, riya, dan haus dengan pujian dan sanjungan, memiliki rasa ihsan dan simpati dengan bermurah hati serta dermawan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, menghapus rasa dendam dan kebencian pada sesama, karena kita berharap mendapatkan maaf, ampunan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semua, semoga kita dapat mempersiapkan diri, jasmani dan rohani kita dalam melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan memperhatikan kehidupan sosial kita di tengah masyarakat yang berbilang kaum dan agama, dengan mengiklankan betapa indahnya ajaran Islam yang menebarkan keselamatan, berkah, dan kasih sayang. Dan semoga ibadah Ramadan kita tahun ini menghasilkan ibadah Ramadan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menutup tazkirah ringkas ini, saya mengajak saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, untuk mengucapkan doa ini. Ya Allah, bulan Ramadan telah tiba dan Engkau menetapkan agar kami berpuasa selama bulan ini. Engkau telah mewahyukan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas bagi petunjuk dan kebenaran. Ya Allah, bantulah kami dalam melaksanakan puasa dengan penuh iman dan ikhlas hanya kepadamu. Terimalah puasa kami dan peliharalah puasa kami dalam kemudahan dan kesehatan yang baik, rezeki yang halal, cukup dan berkah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia.